Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Bung Ade Darmawan lagi-lagi terlibat debat panas dengan Roy Suryo saat tampil di salah satu stasiun TV. Bahkan Bung Ade menantang Roy ketika nanti kasusnya bisa P21, Bung Ade akan memberikan hadiah surprise kepada Roy Suryo. Kira-kira hadiahnya apa ya? Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Polda Metro Jaya melalui Kabid Humasnya mengatakan bahwa mereka akan segera mengumumkan hal yang mengejutkan. Apakah ini terkait dengan P21 ataukah terkait dengan penahanan Roy Suryo? Nanti kita simak videonya ya. Karena saya juga punya tayangan di mana Ahmad Khozinuddin sepertinya sedikit menantang Hercules. Karena kemarin Hercules kan sempat menyemprot Amin Rais karena telah menebarkan tuduhan liar dan fitnah kepada Seskap Teddy. Tapi ternyata bukan hanya Hercules. Bapak Irjen Pol Purnawirawan Reky Sitohang juga angkat bicara dan memberikan pemahaman yang mungkin ini positif ya bagi Amin Rais. Dan ini sepertinya sentilan lembut dari Bapak Irjen Reky Sitohang. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Hati-hati! Ingatan ya, Pak Amin Rais. Itu peringatan saya buat Bapak. Saya udah nggak boleh tangan saya berdarah lagi. Ingat itu ya. Saya udah cuci tangan saya ini di Mekah dan di Madinah sana, di Haram sana, cuci berkali-kali, gue cuci terus. Hercules menyatakan dia sudah membersihkan tangannya di Masjidil Haram. Dia tidak ingin lagi mengulangi masa lalunya sebagai preman. Tapi dalam kesempatan itu dia menegaskan diri sebagai preman. Misalnya dia meminta Amin Rais jangan seperti preman. Kalau saya memang preman. Nah, jadi sebenarnya Hercules sedang bernarasi untuk apa? Dalam kapasitas apa? Dan ingin bangsa ini menjadi apa? Kalau ingin bangsa ini tidak menjadi preman, tidak bernarasi preman, maka dia harus berhenti dari preman, pensiun. Dan dia juga berhenti mengeluarkan ujaran-ujaran preman. Tidak ada itu ujaran-ujaran yang berkaitan dengan narasi-narasi ancaman seperti jaga mulutnya, hati-hati, dan seterusnya. Itu kan narasi-narasi preman begitu. Tentang perkara Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, dalam waktu dekat kami akan merilis terkait tentang keputusan perkara tersebut sudah P21 atau belum. Dalam Kita waktu sama-sama dekat. berdoa yang yakin bahwa perkara akan kita umumkan. Amin. Dalam Amin. waktu dekatnya bulan ini, Pak? Ya pasti, ini masih tanggal berapa? Pasti dalam waktu dekat. Pasti dalam waktu Saya dekat. menantang Mas Roy gini. Kalau ini Apa bisa haknya SP3 Anda untuk tanpa nantang saya? instrumen Nggak ada hukum, haknya, nggak ada saya legal menantang standingnya. Mas Roy. Kalau ini bisa SP3 tanpa instrumen hukum, saya hadiahkan panci anti gosong sama Mas Roy. Bang Ade, pelimpahan berkas Roy Tifa di Kejati DKI ini kan bisa dikatakan sudah melampaui batas waktu yang diatur dalam KUHAP. Di KUHAP diatur adalah 14 hari, ini sudah lebih dari 14 hari. Bila ini dipaksakan, tidakkah sebenarnya ini sudah melanggar ketentuan hukum yang tercermin dan juga tertulis di KUHAP? Ya, Mbak Cynthia, ini saya merasa geli aja mendengar Mas Roy ini ngomong bahwa 10 cara. Jadi gini Mbak Cynthia, 10 cara. terkait berkas Mas Roy yang mengetahui pelimpahan itu rentan waktu tanggalnya adalah antara penyidik dan kejaksaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Mbak Cynthia, kalau kita berbicara tentang penghentian penyidikan, itu diatur kalau KUHP lama itu diatur di pasal 109 ayat 2. Nah, di situ hanya 3 kriteria yang kita ketahui di situ. Jadi gini, 3 kriteria itu tidak cukup bukti. Itu yang pertama. Yang kedua bukan tindak pidana. Yang ketiga alasan demi hukum. Alasan demi hukum itu apa sih? Gitu loh. Nah, kalau alasan demi hukum itu adalah tersangka meninggal dunia, perkara kadaluarsa atau Meninggal dunia, ya kan? atau nebisin idem. Nah, perkara kadaluarsa ini belum kadaluarsa. Karena kadaluarsa Tapi kan sudah melebihi 14 hari, Mas. seharusnya sudah masuk. Belajar Bukan lagi, kadaluarsa. Mas. Jadi gini, perbedaan antara yang diatur di KUHAP daluarsa itu diatur lagi di pasal 84 terkait Belajar dulu, daluarsa. Mas. Jadi gini, Mas Roy juga ini kan separuh-separuh memahaminya. Jadi kita harus memahami hukum itu. Hanya pasal 109 ayat 2 yang terkait penghentian penyidikan atau SP3. Itu yang pertama. Jadi kita biar publik mengetahui ini. Jadi alasan demi hukum itu di situ, daluarsa itu ini tidak bisa dikategorikan daluarsa karena penyidikan. Oke, Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, yang Belajar lagi, Mas. sama Mas Roy, ya terkait kejaksaan. Kejaksaan itu belum menentukan sikap di sini. Apakah Justru itu nih, saya kasih bocoran terbaru nih.
Jadi Anda jangan merasa bahwa jaksa nggak diam-diam aja nih, siapa bilang? Terima kasih, itu pertanyaan yang bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang dan warahmatullahi salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kalau media bertanya kepada saya apakah itu berupa kritik atau berupa pelanggaran hukum, kalau saya katakan itu bukan berupa kritik, itu sudah fitnah dan pencemaran nama baik. Karena ini sudah menyangkut personal. Menyangkut personal yang tidak perlu untuk kita urusi. Karena tidak ada hubungannya sama kita. Dan tidak merasa dirugikan. Yang kedua, ini yang sekarang kan dikritisi, ini kan sekarang merasa bahwa dia pengen menunjukkan bahwa seorang presiden dan seorang Teddy ini ada hal-hal yang janggal. Itu kan merupakan kacamata pandangmu yang sempit dari luar. Kau tidak bisa membuktikan secara harfiah. Jangan kau paksa bahwa harus dibuktikan dengan medis segala macam. Lah apa hak? Kan nggak ada haknya. Ini dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada media bahwa ini sudah offside ya. Apalagi beliau ini adalah seorang mantan ketua MPR RI, kemudian seorang ilmuwan, seorang yang mengerti hukum, yang harus betul-betul setiap statement yang dikeluarkan harus mengandung makna. Karena orang kan tahu dia siapa. Kalau seandainya disamakan saja dengan orang yang keluar di pasar malam sana, ya nggak ada artinya. Harus kita jaga juga harkat martabat kita dalam mengeluarkan statement kepada masyarakat. Karena mereka akan menilai siapa kita. Itu yang saya katakan tadi, itu sudah offside. Kalau dikatakan tuh kritik, bukan kritik lagi. Bukan kritik Itu ya. sudah mencemarkan nama baik orang lain, sudah memfitnah, sudah apalagi diupload melalui medsos, YouTube dan lain sebagainya, sudah kena juga di undang-undang ITE. Wow. Ini sama kayak kasus Pak Jokowi berarti. Dia sudah fitnah, kena juga undang-undang ITE. Berarti bisa kena 12 tahun ya Amin Rais. Bisa membusuk dia di Prodeo nih. 27, 32, 35 mungkin bisa-bisa ditarik kepada pasal yang lain. Wow. Dan ini kan membuat kegaduhan kepada masyarakat. Kegaduhan apa? Berbagai macam persepsi akan muncul untuk menilai baik positif maupun negatif gitu ya. Kena juga di Undang-Undang Kamdak ya 1946 tuh. Ya. Dinyatakan bahwa akibat daripada upload yang dia lakukan itu membuat gaduh masyarakat. Kena juga. Nah, saya juga sangat kecewa ya. Seharusnya sekelas sekaliber beliau tuh ya nggak perlulah mengucapkan kata-kata seperti itu. Gitu. Sekarang kita kembali lagi kalau pepatah orang Minang mengatakan telunjuk lurus kelingking berkait itu. Satu menunjuk ke depan, 4 lagi menunjuk ke kita. Dalam artian kita introspeksi apakah sudah benar. Kalau kita belum benar dalam hidup ini, kita nggak usah nuding-nuding orang lain gitu. Betul. Berkaca diri dulu lah. Selama kau diberikan kesempatan, apakah sudah kau lakukan yang terbaik untuk negara ini? Tapi apapun alasannya, yang namanya Pak Prabowo sudah menorehkan yang terbaik untuk negara. Dan sekarang dipercaya oleh rakyat Indonesia menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu kira-kira media ya. Terkait video YouTube yang mendadak hilang, itu memang disengaja atau memang dari kok? Kalau saya katakan bukan disengaja hilang, tergantung dua alternatif ya. Kalau dia yang menghilang, tapi faktanya dia siap untuk memberikan pernyataan juga. Klarifikasi. Nah, kalau dari Komdiki itu merupakan kewenangan daripada Kementerian Komdiki, karena dia akan merupakan sumber pengawas daripada baik itu komunikasi maupun digital. Yang tidak sesuai dengan faktual yang ada, dia mempunyai kewenangan untuk men-take down. Itu sah secara hukum, kan gitu. Kalau dulu itu Kominfo namanya itu ya. Kominfo, Nah, ya dia betul. berhak, jangankan men-take down, menutup YouTube pun bisa dia. Karena hanya sebagai kepanjangan tangan daripada negara. Pemerintah ya. Jadi sah-sah saja, nggak ada yang lucu, nggak ada juga yang salah di situ. Seandainya pun Komdiki melakukan tindakan itu, bahkan dari Komdiki bisa melakukan lidik terhadap muatan-muatan yang ada di upload di YouTube itu.
murni dipotong atau bagaimana? Muatannya apa dulu? Berskala nggak? Berakibat nggak? Berdampak nggak kepada tatanan negara dan bangsa Indonesia? Tapi yang jelas pasti berdampak. Yang sangat disayangkan, perbuatan ini kan bukan hanya berada di wilayah negara Republik Indonesia, tapi merupakan cerminan daripada negara-negara lain yang menyoroti keberadaan daripada pimpinan negara kita. Kan sangat disayangkan. Kok kita mencoreng-coreng pimpinan negara kita di mata dunia? Di mana dong jiwa daripada NKRI kita? Kenapa? Karena ada kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Kalau kita menungkik kepada pokok masalah personal, tidak ada orang lain yang bisa melaporkan kecuali yang bersangkutan. Karena ini adalah delik aduan. Jadi yang berhak kalau pengen melaporkannya adalah seorang Teddy dan Pak Prabowo sendiri. Itu karena baru delik sah aduan secara hukum. Ya, Karena mempunyai langsung hubungan hukum terhadap peristiwa itu. Itu kira-kira ya. Pak, penghapusan video YouTube itu apakah itu bisa disebut juga menghilangkan barang bukti? Karena kan ini lagi ramai juga gitu, Pak. Nah, itu kan persepsi yang negatif. Menghilangkan barang bukti apa? Lah kan ada, oknumnya kan jelas. Oknumnya seorang Amin Rais. Kalau pengen meminta keterangan langsung, silakan aja ke Amin Rais. Tapi yang berdampak kepada publik, ya ini kan berdampak kepada publik. Karena peristiwa ini belum tentu benar. Ya, wajar dan manusiawi bukan menghilangkan barang bukti. Komdiki ya mempunyai hak kewenangan untuk mengamputasi dan men-take down, bahkan menutup akun-akun yang kira-kira bertentangan kepada ketentuan negara. Jangankan itu, akun manapun yang bertentangan ditutup, di-close oleh Komdiki. Itu sah secara hukum, kewenangan daripada Komdiki. Gitu kira-kira ya. Pak, berarti kalau misalkan Pak Teddy juga merasa ini dirugikan, dia juga delik aduan ini juga bisa ya Pak digunakan untuk proses selanjutnya. Lah kan justru saya katakan tadi, yang punya hak kewenangan kan cuma dua, Pak Prabowo dan Pak Teddy. Kalau ini sudah menyangkut hak dan martabat harga diri seorang, laporkan saja. Terlepas apapun itu, saya yakin pasti kena. Harus dibuktikan nggak ada hubungannya. Lah, kita mau jungkir balik apa urusannya sama kamu? Saya dirugikan nggak? Ya sama sekarang sama media, apapun kamu media. Terus saya bilang kamu macem-macem, kamu merasa terfitnah, ya, tercemar nama baikmu. Terus apa saya bilang? Buktikan aja. Pasti Anda kan mengatakan kepada saya, loh, apa hubungan Bapak dengan saya? Ruginya Bapak dengan keberadaan saya, dengan aktivitas saya, Pak? Kan nggak ada. Nah, ini terangkin dangkalnya pola pemikiran manusia-manusia ini. Yang jelas pasti ada muatan-muatan tertentu di balik ini. Maka saya katakan sebaiknya negara hadir karena situasional ini sudah merembet ke segala lini. Segala macam nanti dikorek, segala macam nanti ini. Karena situasional sudah berbagai macam polemik-polemik yang terjadi. Adalah masalah Hasan Nasbi yang dianggap sebagai klannya Jokowi. Betul, itu kan betul. kewenangan daripada Prabowo. Ijazah Jokowi yang digoreng-goreng. Ada lagi masalah fitnah tentang masalah agama, segala macam sudah. Nah, dan ini perlu dicermati, sudah disterilkan ini semua. Ingat teori gunung es ya, saya sampaikan kepada media. Teori gunung es, kalau dibiarkan teori gunung es itu terus berkembang, dia mengeras. Ingat nggak film Titanic? Karena gunung esnya sudah keras. Kalau sudah mengeras itu es lebih keras daripada baja. Hancurkan kapalnya. Jangan sampai itu terjadi. Sebelum itu mencuat menjadi gunung es yang betul-betul keras membatu, kikis habis. Karena rakyat membutuhkan ketentraman di segala ketenangan, lapisan kehidupan masyarakat. Makanya kita sebagai bangsa negara yang betul-betul mematuhi dan betul menghargai hukum, tolong jangan diganggu oleh segelintir manusia-manusia yang ingin untuk merusak tatanan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ingat, kita dari berbagai macam pulau harus kita jaga betul. Berkali-kali saya katakan bahwa NKRI itu harga mati.
Waduh, luar biasa ya penjelasan yang sangat detail dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang mengenai kasus dari Amin Rais. Walaupun ini sudah terjadi beberapa hari lalu, cuman ya sepertinya ini masih menjadi topik yang hangat yang terus diperbincangkan karena ada pro kontra. Pro kontra itu tentang ucapan Amin Rais, banyak yang mendukung, banyak yang juga menentang, banyak yang menghardik. Dan juga setelah penghapusan video dari Amin Rais dari Komdigi, dibilanglah itu bukan wewenang Komdigi, dibilanglah itu harus Teddy yang melakukan, dibilanglah harus ya banyak sekali teman-teman, termasuk Hercules yang sedikit mengancam Amin Rais gitu. Tapi tadi bisa kita dengarkan bagaimana tanggapan dari Hosinuddin yang juga sepertinya tidak terima nih Amin Rais dikoyo-koyo oleh Hercules. Dan apakah nanti ada kelanjutan nih antara Hosinuddin dan juga Hercules? Ya saya sih harapnya Hercules melumat Hosinuddin ya kan. Karena Hosinuddin ini mau dibilang aktivis bukan, mau dibilang preman agak-agak gimana ya, agak-agak mirip gitu ya. Tapi ya beliau pendakwah teman-teman. Jadi mungkin mungkin beliau aktivis pendakwah kali ya. Ya gimana menurut kalian tentang Hosinuddin? Saya sih no comment ya. Karena orang ini memang gaya-gayanya dari dulu seperti itu. Suka bikin ribut, suka bikin rusuh, suka teriak-teriak, nantang-nantang orang gak jelas. Tiba ditantang, aduh udahlah. Kalian masih ingat mungkin ya peristiwa di kejaksaan, dia ngamuk-ngamuk ke security, peristiwa di pengadilan, dia teriak-teriak, apa kau? Tuduh-tuduh saya teroris gini. Nah, ada lagi peristiwa di mana lagi ya, di Polda, dia ngamuk-ngamuk sama si Rustam. Ada lagi di rumah yang mau digusur, dia marah-marah ke Pol PP, ke pegawai dan lain sebagainya. Emang jejak rekamnya luar biasa loh. Ada ketika dia di Banten diusir sama warga, diarak sampai disekap gitu ya kan. Aduh, saya nggak tahu lagi ya, ini orang pengacara, aktivis atau apa teman-teman. Tapi tadi yang terpenting ya, Polda Metro Jaya melalui Kabid Humasnya sudah mengatakan bahwa akan mengumumkan secepatnya mengenai kasus yang menjerat Roy Suryo, Tiva dan kawan-kawannya. Apakah nanti akan SP3 atau P21? Karena tadi ya Bang Ade Darmawan sudah menantang Roy Suryo, kalau nanti kasusnya bisa SP3, saya akan berikan Mas Roy, waduh panci gos. Bisa aja Bung Ade, bisa aja dia menantang Roy Suryo dengan tantangan yang sedikit memalukan Roy Suryo. Aduh luar biasa. Tapi ya gimana ya, Roy Suryo ini orang yang gak ngerti hukum tapi seolah-olah ngerti hukum teman-teman. Semua orang disuruh belajar sama dia, semua orang ditantang sama dia. Jadi kalau kita lihat ya, manusia ini sepertinya cuma dia yang paling pintar di bumi ini, cuma dia yang paling jago di bumi ini. Padahal ya, kalau kita lihat orang pintar itu kadang justru tidak banyak omong. Orang pintar itu justru banyak diam gitu. Hanya memperhatikan, hanya melihat, membaca situasi. Roy Suryo ini orang pintar yang cuma ngaku-ngaku. Aduh. Coba kalian lihat, apa isu-isu yang sekarang dia kemukakan di media-media, di TV. Ya itu aja terputar-putar. Isu yang terus didaur ulang, Biar apa? Ya biar masyarakat semakin teracuni oleh pikiran-pikiran yang jelek, yang kotor terhadap Pak Jokowi. Karena ya apalagi Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa, bukan Pak Jokowi sih yang mengatakan, tapi relawan Pak Jokowi dan juga PSI, bahwa Pak Jokowi akan siap ke daerah di bulan Juni, akan siap keliling Indonesia, akan siap mungkin berkampanye. Waduh, ini menarik sih. Apakah nanti PSI bakal lolos ke Senayan? Apakah nanti PSI akan menjadi partai besar di bawah dukungan dari Pak Jokowi? Nanti kita simak dan tunggu bagaimana perjalanannya teman-teman. Karena ini sudah 2026, 2027, 8, 9, sisa 3 tahun loh. Nah ini sedang memanaskan mesin sepertinya PSI ini ya, sedang menyiapkan amunisi-amunisinya. Cuman di tengah mereka menyiapkan, ada gelombang, ada gejolak yang terjadi di tubuh PSI, yang dimana kader-kader mereka dilaporkan. Ada Grace, ada Ade Armando, yang akhirnya Ade Armando keluar dari PSI dan Grace masih tetap. Dan ini bukan kasus yang menyangkut PSI tapi pribadi masing-masing. Tapi apapun itu, kita doakan yang terbaik buat Bang Ade, buat Ibu Mbak Grace, buat PSI. Kita doakan semua yang terbaik teman-teman. Biarkan ini berjalan sesuai dengan koridor hukum. Dan ya kita lihat saja ke depannya seperti apa. Tapi yang terpenting, kita harus jaga ketertiban, jaga kedamaian,
Jangan sampai bikin rusuh. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.